Pernah tidak, kamu merasa kurang percaya diri? Menjadi minder karena kondisi kita kurang layak, tidak berani tampil ke depan, bahkan sering ragu untuk mengambil sebuah keputusan. Timbulnya rasa tidak percaya diri saat momen-momen tertentu, memang sudah menjadi hal yang lumrah dan hampir setiap orang pasti pernah mengalaminya. Hal yang perlu diperhatikan, yaitu, jangan sampai kita terbawa arus perasaan yang semacam ini, karena dapat menghalangi kita dari pengalaman hidup yang penting atau mungkin bisa membawa kita ke tahap baru dalam kehidupan. Tidak cukup sampai di situ, rasa tidak percaya diri juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan dalam menyalurkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Rasa kecewa pada diri sendiri akan timbul jika hal tersebut dibiarkan begitu saja. Nah, di video ini, kita akan membahas, bagaimana sih cara membangkitkan atau meningkatkan kepercayaan diri? Berikut beberapa tips untuk kamu yang merasa tidak percaya diri atau mempunyai tingkat kepercayaan diri yang rendah. Tips yang pertama yang perlu kamu lakukan, yaitu memperbaiki penampilanmu. Hal ini terlihat sederhana, tetapi tidak banyak orang yang paham dan mau untuk memperbaiki penampilannya. Cobalah memulai dengan membiasakan untuk memakai baju yang nyaman, tidak harus mahal tetapi cukup rapi, bersih, dan wangi. Tidak hanya pakaian saja, tetapi pola hidup dan etika juga harus dijaga. Senantiasa menjaga kesehatan serta mengurangi kebiasaan jorok seperti meludah sembarangan atau hal-hal lain yang sejenisnya. Nah, jika penampilanmu sudah cukup baik, enak dipandang serta membuatmu nyaman, dengan demikian orang yang ada di sekelilingmu juga ikut merasa nyaman. Tentunya dengan hal tersebut, secara otomatis kepercayaan diri akan bangkit dan semakin meningkat. Berikutnya tips yang kedua, cobalah membuka diri untuk tidak anti kritik dan mau menerima pendapat dari orang lain. Seringkali kritik datang justru berasal dari orang-orang di sekitar kita. Hal tersebut terkadang menjadi tekanan batin yang menimbulkan keraguan dan menurunkan kepercayaan diri. Memang ya, kritik yang kita peroleh, tidak semua bersifat positif atau membangun. Jadi, kita harus lebih selektif lagi dalam memilah-milah dan menimbang, apakah kritik yang datang bermanfaat serta ada hikmah yang bisa diambil atau tidak. Seperti halnya obat, menerima kritikan memang tidaklah mengenakan. Kita harus mampu mengolah rasa, menurunkan ego serta mencerna baik-baik, memposisikan diri secara bijak, apakah ada kesalahan pada diri kita, dan bagaimana untuk memperbaikinya. Manfaatkanlah kritikan tersebut untuk mengetahui kekurangan kita dari sudut pandang orang lain. Sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol atau mengatasi kekurangan tersebut dan menjadikan hidup lebih percaya diri. Lanjut untuk tips yang ketiga. Berhentilah memelihara sifat iri hati serta membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Setiap orang ditakdirkan dengan jalan hidup yang berbeda-beda, memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Iri akan kesuksesan atau kelebihan orang lain, serta membandingkannya dengan apa yang kita punya, hanya akan membuat kita jadi overthinking, pesimistis dalam menjalani hidup dan menurunkan kepercayaan diri. Tidak mudah memang untuk menahan diri, apalagi dengan perkembangan media sosial yang kian masif. Studi menunjukkan bahwa media sosial kerap menjadi ajang pamer yang memicu banyak orang untuk saling membandingkan diri satu sama lain. Perilaku toksik semacam ini tidak akan ada habisnya jika kita tidak bisa mengontrolnya. Tentunya, kita harus menyadari serta menerima apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita. Juga jangan sampai menjadi pribadi yang mudah menyerah. Untuk itu, tentu kita harus tetap giat dan semangat dalam meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Hindari sirkel pertemanan yang kurang memberi dukungan dan malah cenderung menjatuhkan. Lingkungan yang terlalu membatasi atau menghambat perkembangan diri juga perlu ditinggalkan, agar potensi serta kemampuan kita bisa lebih dimaksimalkan. Sekarang tips yang keempat, yaitu, jangan sering-sering bergantung dan mengandalkan orang lain. Sifat manja dan tidak mau repot, sudah menjadi kebiasaan atau ciri khas anak muda di Indonesia akhir-akhir ini. Selalu ingin praktis dan tidak mau susah dalam pekerjaan, menjadi pemicu utama yang mengakibatkan kita menjadi selalu bergantung serta mengandalkan orang lain. Secara tidak langsung dengan kita bergantung atau mengandalkan orang lain, maka, sama saja dengan mengakui bahwa diri kita kurang layak dan tidak punya kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Dengan begitu, kita juga akan terus hidup di bawah bayang-bayang orang lain, yang membuat rasa percaya diri yang kita miliki tidak pernah meningkat, malah sebaliknya menjadi semakin menurun.
Mencoba menerapkan pola hidup mandiri, dari merubah kebiasaan-kebiasaan kecil terlebih dahulu, seperti merapikan tempat tidur dan mencuci baju sendiri atau kegiatan kecil lainnya, bisa menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan kita pada orang lain. Hal tersebut memanglah tidak mudah dan perlu kesadaran diri yang tinggi, bahwa tidak selamanya kita bisa bergantung pada orang lain. Tips yang kelima, berolahraga secara teratur. Pasti kalian banyak bertanya, hubungannya apa, olahraga teratur dengan kepercayaan diri? Di keadaan pandemi seperti ini, tentu kita harus rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan. Manfaat berolahraga tentu tidak hanya itu. Saat berolahraga, umumnya seseorang akan melepaskan hormon endorfin, yang selanjutnya hormon tersebut berinteraksi dengan reseptor opiat di otak. Hasilnya, timbulnya keadaan pikiran yang menyenangkan, sehingga kita akan melihat diri dalam sudut pandang yang lebih positif. Dengan berolahraga secara teratur, maka, selain fisik kita jadi sehat, jiwa pun juga jadi bersemangat, termotivasi dan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Lanjut lagi tips yang keenam. Berusahalah meningkatkan serta memperluas wawasan yang kamu miliki. Kurangnya wawasan yang kita miliki, terkadang membuat kita terlihat bodoh dan tidak cakap dalam bertindak. Menjadikan diri untuk mampu mengetahui segalanya, tentu saja, merupakan kunci dari semua tahapan di atas. Kembangkan diri untuk memperoleh informasi umum yang cukup, karena akan lebih mudah untuk meningkatkan kepercayaan diri saat kesadaran berpikir kita tumbuh. Untuk menambah pengetahuan tersebut, banyak hal yang bisa kita kerjakan, di antaranya, dengan selalu update dalam berbagai informasi, terlebih untuk informasi yang sedang viral dan banyak dibicarakan di sekitar kita. Di kehidupan yang serba digital ini, tentu akan sangat mudah jika kita ingin mencari informasi apapun dan dimanapun baik melalui berita online, maupun sosial media yang ada. Berbekal pengetahuan dan wawasan yang kita miliki, apa yang akan kita kerjakan jadi lebih terarah, dan kita akan terlihat lebih percaya diri di mata orang lain. Kali ini tips yang ketujuh. Ikutlah bergabung dalam sebuah organisasi, baik berupa organisasi sosial maupun kemasyarakatan. Dengan mengikuti sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan, pastinya kamu akan menjadi lebih proaktif dalam bertindak. Kamu juga akan sering bertemu serta bergaul dengan banyak orang, yang tentunya dengan sifat dan karakter orang yang berbeda-beda. Hal itu akan membantumu terbiasa, hingga kamu lebih luas dalam berinteraksi dan bersosialisasi di masyarakat. Banyak hal positif lain yang bisa kamu dapat dari organisasi, seperti saat mengikuti kegiatan sosial, akan timbul rasa bangga pada diri sendiri. Perasaan bangga tersebut akan membangun pandangan positif pada dirimu. Dan saat orang lain melihatmu sebagai orang baik dan berkemampuan, di saat itu pula kepercayaan diri akan meningkat semakin tinggi. Dan yang terakhir, tips yang ke-8. Yaitu selalu memulai aktivitas apapun, dengan berdoa terlebih dahulu. Sebagai orang yang berkeyakinan dan beragama, tentu berdoa adalah hal yang wajib untuk dilakukan. Di agama apapun pasti disarankan untuk berdoa, jika sedang ada masalah atau sedang terpuruk. Begitu juga saat kamu merasa kurang percaya diri, tentu dengan berdoa, hatimu akan menjadi lebih tenang. Setelah berdoa, kamu akan lebih positif dalam berpikir serta bijak dalam memutuskan, apakah jalan yang diambil sudah tepat atau belum. Percayalah dengan berdoa, Tuhan akan membantumu di setiap tindakan yang akan kamu kerjakan. Karena itulah, dari semua tips yang kami sampaikan, berdoa menjadi satu-satunya tips yang wajib kamu lakukan, jika ingin kepercayaan dirimu meningkat.